Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan ta'lim kita, dan sekarang temanya itu adalah surat Al-Insan, tafsir surat Al-Insan. Ya, cepat karena kita setiap pertemuan satu surat, ya. Tidak mendetail membahas makna per makna, kata per kata, tetapi kita ngambil pelajaran umum ataupun pelajaran global dari setiap surat yang kita lalui. Surat Al-Insan ini tidak memiliki nama lain, hanya satu nama yaitu Al-Insan. Termasuk surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah, dan tema besar dari surat Al-Insan ini berkenaan dengan hakikat asal-usul manusia. Tatahaddatsu an aslil insan, membicarakan, membahas tentang aslu atau asal-usul, ya. Originalitas manusia. Karena dulu ada buku, ya, Charles Darwin, The Origin of Species, ya. Cuman sayangnya dia mengatakan The Origin of Species itu adalah monyet, ya. Dan kita tidak terima bahwa asal usul manusia itu dari monyet. Dan itu terbantahkan dengan teori ilmu modern. Pertama adalah teori DNA, karena manusia dengan kera itu DNA-nya berbeda. Itu penemuan baru mematahkan teorinya Darwin. Dan yang kedua adalah teori missing link, itu ada putus mata rantai yang sangat jauh antara penemuan fosil A dengan fosil berikutnya. Itu sangat lama dan mustahil kalau itu sebuah kekosongan yang tanpa arti. Itu menunjukkan bahwa memang manusia dan kera itu berbeda, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa andaikan manusia itu dari kera dengan proses evolusi yang sangat panjang, harusnya tuh keranya musnah. Jadi manusia semua. Ini manusianya masih ada, keranya masih ada. Jadi teori evolusi itu sangat tidak bisa diterima. Cuman masalahnya itu didoktrinkan terus kepada anak-anak kita. Di sekolah-sekolah sampai sekarang masih diajarkan. Kalau di negara-negara Arab termasuk Turki sudah tidak diajarkan lagi itu. Karena sudah terbantahkan oleh teori berikutnya. Nah, sebagaimana kita tahu, peradaban barat itu kan ditopang oleh 4 filsafat. Satu, filsafatnya Darwin. Kalau sudah mengatakan manusia dari kera, berarti terkumpul pada manusia itu sifat-sifat kekeraan, kan begitu. Yang kedua adalah filsafatnya Sigmund Freud yang teori tentang genetik, dan manusia itu dikendalikan oleh satu hasrat, namanya hasrat seksual. Kemanapun dia pergi, manusia itu pasti melaeun taeun. Aya laguna, indit ka Bandung gawe melaan taeun, pulang kampung melaan taeun. Segala macam manusia itu kembalinya ke situ, gitu. Segala macam, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, apa yang dia lakukan, semuanya itu ke situ pusatnya. Maka di barat dijunjung tinggi yang begituan tuh. Dihormati sebagai hak asasi manusia yang paling dasar. Yang ketiga adalah filsafatnya Einstein, bahwa segala sesuatu itu harus scientific, harus masuk akal, harus logis.
Dan yang keempat yang menopang peradaban barat hingga sekarang itu adalah filsafatnya Nietzsche dalam hubungan sosial dengan agama. Bahwa yang namanya agama itu dianggap benar karena pengikutnya anggapnya benar. Gitu. Itulah 4 filsafat yang menopang peradaban barat. Darwin, Einstein, Nietzsche, dan Freud. Sebenarnya di dalam Islam hal begitu tuh bisa jadi ada irisannya, tapi tidak begitu konsepnya. Manusia itu, kata ahli tasawuf, memang berkumpul padanya sifat-sifat yang buruk yang ada pada makhluk Allah yang lain. Dalam diri manusia ada sifat malakutiyah, sifat malaikat. Baik-baik banget, taat banget, patuh banget. Buktinya dia bisa melakukan ibadah yang tanpa henti, seumur hidup dia beribadah, seumur hidup dia taat, seumur hidup dia patuh. Manusia punya sifat malakutiyah. Tapi juga memiliki sifat syaitoniyah. Senang membangkang, senang berbuat maksiat, berbuat dosa. Syaitoniyah. Juga ada pada diri manusia itu sifat hayawaniyah. Nafsu, hasrat, kemudian anasir-anasir kebinatangan ada pada manusia itu. Senang berkelahi, senang berantem, senang mendominasi, menguasai orang lain. Syaitoniyah, hayawaniyah. Lalu yang keempat, dalam diri manusia ada sifat sabu'iyah. Sabu itu dari kata asiba. Asiba itu hewan buas. Makanya ada dalam fikih bahwa dzi sibain, hewan yang punya taring. Punya taring itu kan haram dimakan karena dia siba. Wa akli sibain itu termasuk diharamkan. Binatang buas. Nah, pada diri manusia itu ada namanya sifat sabu'iyah. Jadi malakutiyahnya ada, syaitoniyahnya ada, hayawaniyahnya ada, sabu'iyahnya ada. Maka agar kita dapat seimbang di antara sifat-sifat buruk tersebut, kita punya pedoman hidayah yaitu Quran dan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat Al-Insan ini membahas tentang asal usul manusia. Supaya kita itu sadar, supaya kita itu merenung bahwa memang hakikatnya kita itu kampung halamannya di surga. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu Adam ditempatkan di surga dengan penuh kesentosaan dan kebahagiaan. Kemudian dia terjerumus mengikuti larangan ataupun tidak sabar menahan godaan. Karena 2 sebab, satu karena lupa, yang kedua karena tidak sungguh-sungguh. Hal itu Allah jelaskan dalam surah Toha ayat 116. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sungguh kami telah beritahu Adam untuk tidak mendekati pohon itu, tapi dia lupa. Dan tidak sungguh-sungguh. Maka itu dijadikan sebagai sifat yang diturunkan kepada anak cucunya sampai hari kiamat. Penyebab kita sering goyah dan terjerumus ada 2 itu, yaitu lupa dan tidak sungguh-sungguh. Nah, karena kampung halaman kita ini di surga, berarti suatu saat kita akan kembali ke sana. Orang itu ketika merantau, ya, jadi di dunia ini kita merantau, di dunia ini kita mengembara. Kita adalah para pengembara di dunia ini. Kita adalah para perantau di dunia ini, yang nanti akan kembali ke negeri kita yang sesungguhnya itu akhirat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya dunia ini tempat main-main dan kehidupanmu yang sesungguhnya adalah akhirat, andaikan mereka mau berpikir. Jadi kita ini para perantau yang bisa saja kembali ke negeri kita, kampung halaman kita dengan baik, atau bisa jadi
di kampung halaman tersebut kita malah nyasar, tidak sampai kampung halaman kita, malah mengkol ke kampung orang. Harusnya kita kembali ke desa kita dengan berbagai kesuksesan, tapi dia malah nyimpang ke desa lain, atau bahkan mungkin gagal di perantauan. Nabi SAW bersabda, "Mali walidunya illa karakibin istadhalla tahta syajar." Kata Rasul, dunia itu seperti orang yang di tengah hari kepanasan singgah di bawah pohon yang rindang. Illa karakibin istadhalla tahta syajar. Summa raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi dan meninggalkannya. Orang kepanasan di gurun pasir, lalu dia singgah di sebuah pohon, meneduh sebentar untuk pergi meninggalkannya. Nah, kata Rasul, itulah ibarat kehidupan kali di dunia. Jadi kita hanya mampir dan singgah sebentar di dunia ini untuk kembali melanjutkan perjalanan yang lebih panjang dari yang kita hadapi sekarang. Nah, bekal Rasulullah kepada kita sebagai para perantau ini ada 3. Pernah kita sampaikan sebelumnya. Wasiat Rasulullah kepada kita para perantau di dunia ini ada 3. Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah dalam kesendirian, bertakwalah dalam keramaian, bertakwalah kepada Allah di keluarga, di rumah, bertakwalah di kantor, di pekerjaan, bertakwalah di masyarakat, di sosial, bertakwalah dimanapun engkau berada. Itu wasiat Rasul yang pertama untuk kita para perantau dunia ini. Wasiat kedua adalah wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika dalam rangka bertakwa itu kita tergelincir kepada dosa, karena kita punya sifat syaitaniah tadi, tidak selamanya malakutiah, maka jika engkau taruhlah terlanjur kepada dosa, atbi as-sayyi'ah al-hasanah, iringi setiap dosamu itu dengan hasanah, kebaikan, tamhuha, maka itu akan menghapuskannya. Tidaklah seorang mukmin lalu dia berdosa kemudian ambil wudu dan sholat 2 rakaat kecuali Allah ampuni dosanya. Juga ada kisah seorang pemuda berdosa lalu bertaubat kepada Allah, menangis, istighfar, minta ampun dan berjanji tidak mengulangi, tapi dia ulangi lagi sampai ketiga kali mengulangi. Akhirnya Allah mengatakan, liyaf'alu ma yasha. Geus pek we kumaha maneh, terserah kamu lakukan apa. Aku akan ampuni kamu selama kamu mau istighfar, minta ampun kepadaku. Dalam hadis qudsi, Iblis pernah berjanji, wa izzatika wa jalalika, ya Allah demi kekuasaan kebesaranmu, aku akan gelincirkan anak Adam biar menemaniku di neraka. Tapi Allah juga bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kepercayaanku, aku akan selalu mengampuni anak Adam selama mereka mau istighfar kepadaku. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah untuk kita para perantau adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah, perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang mulia. Rasul pernah bersabda kepada Humalah, ya Humalah, lakukan apapun yang kamu ingin orang lakukan itu kepada kamu, dan jangan kamu lakukan apa yang orang lain kamu tidak ingin lakukan itu kepada kamu. Itu 3 wasiat Rasulullah untuk kita para perantau dunia. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis sahih riwayat Tirmizi dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ayat tatahaddatsu an aslil insan wa kaifa kana madih. Ayat ini berbicara tentang asal usul manusia. Dari mana asal usul manusia? Min nutfatin amsyajin. Dari amsyaj. Amsyaj itu mun basa urang mah punten, papuket. Tina papuketna lalaki jeung perempuan. Dari bercampurnya air laki-laki dengan air perempuan. Min nutfatin amsyajin. Dari nutfah yang bercampur. Maka ada dalam hadis teori laki-laki perempuan itu begitu.
Di dalam hadis kalau kita ingin anak perempuan, ingin anak laki-laki ada caranya. Idza kana ma'ur rajul sabaqa ma'ul mar'ati fasaral waladu rajulan. Kalau air laki-laki mendahului air perempuan, maka anak itu akan menjadi laki-laki. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ur rajul, apabila air perempuan lebih dulu dari air laki-laki, maka itu akan jadi anak perempuan. Dan adapun volume air tersebut itu menentukan rupa dan wajahnya. Kalau air laki-laki lebih banyak dari air perempuan, maka itu akan menyerupai ayahnya atau pamannya. Kalau air perempuan lebih banyak, maka itu akan menyerupai ibunya. Kalau lebih cepatnya ibunya, tetapi lebih banyaknya bapaknya, maka anak akan menyerupai pamannya. Teori hadis begitu, tapi teori biologinya nanti Pak Haji yang jelaskan itu. Saya kurang tahu. Teori genetiknya ya. Itu asal usul manusia. Sehingga banyak para profesor, para dokter akhirnya masuk Islam. Beberapa delegasi dari Eropa datang ke Arab Saudi, bikin seminar membicarakan tentang asal usul manusia, ujungnya masuk Islam. Karena hanya Al-Quran yang menceritakan asal usul manusia secara detail. Dari setetes nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian manusia. Dan jadilah kita seperti sekarang ini. Banyak ilmuwan yang masuk Islam gara-gara meneliti bahwa kok bisa Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu tidak bisa baca tulis, belum ada ilmu pengetahuan, belum ada lab, belum ada apapun, bisa menerangkan asal usul manusia dengan begitu detail dan sempurna. Wa kaifa kana madhihi, dan bagaimana manusia masa lalu dan masa sekarangnya. Maksudnya begini, manusia itu dia sempurna pada ketidaksempurnaan. Manusia itu sempurna pada kefanaan. Asalnya tidak ada, kemudian diadakan, dan tidak ada lagi, kemudian ada lagi. Sepenuhnya itu adalah kelemahan manusia. Di ayat pertama disebutkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu sebelum dia ada sama sekali tidak pernah ada yang menyebutnya. Padahal alam semesta ini sudah jutaan tahun berlalu. Dan kita belum ada yang menyebutkan nama satu orang pun. Siapa yang kenal nama saya 43 tahun yang lalu? Siapa yang mengenal nama A, B, C, D? Tidak tahu. Lam yakun syai'an madhkura. Bukan apa-apa dan tidak ada apa-apa. Lalu kita diadakan untuk sebuah misi. Apa misi? Penghambaan. Kepada siapa? Kepada Allah, majikan kita dan Tuhan kita. Maka segala sesuatu yang memalingkan kita dari tujuan kita diciptakan, yaitu menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah, itu semua adalah ghayyun wa hawa. Fakullu ma siwallah fa ghayyun wa hawa. Segala sesuatu dari maksud-maksud, dari niat-niat, dari tujuan-tujuan, dari langkah-langkah, dari niat-niat, dari sesembahan-sembahan apapun, ghayyun wa hawa, semuanya adalah kosong dan tak bernilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ayat pertama, bahwa kita disadarkan oleh Allah taala agar ingat bahwa asal usul kita sama sekali asalnya tidak ada. Lalu kita diadakan untuk sebuah tujuan. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang memalingkan dari ibadah itu harusnya tidak jadi prioritas. Tetapi kadang manusia justru fokus di wasilah dan sarana, alat, dan lupa kepada tujuan. Kita mesti mengingat dengan ayat ini bahwa tujuan kita hidup adalah di akhirat. Lalu diberi dunia untuk sebagai sarana dan alat mencari akhirat itu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah berikan dunia kepada kalian untuk kalian cari akhirat dengan dunia itu. Tapi kadang ada orang lupa tujuan dan hanya fokus kepada sarana. Ada orang sibuk mengejar sarana, mengejar cara, mengejar alat, lupa kepada tujuan utamanya. Jika kita dibukakan dunia, maka gunakanlah itu alat
untuk mencari tujuan utama kita, yaitu ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Nanti di Minhajul Abidin ada penjelasan maratibul ubudiyah, ada tangga kita bagaimana mencapai derajat ubudiyah kepada Allah secara sempurna. Diajarkan oleh Imam Ghazali di situ. Berawal dari fase ilmu, fase taubat, fase rintangan, fase motivasi, fase syukur, lalu terakhir adalah fase cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah setinggi-tinggi maratib al-ubudiyah. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa menapaki jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa kaifa sayakunu mustaqbaluh. Jadi surat Al-Insan ini menceritakan manusia tentang masa sebelumnya, kemudian kenapa dia diadakan dan bagaimana nasib dia nanti setelah pindah dari alam dunia ini. Berarti alam sebelum ada, lalu alam ada, dan alam setelah dia ditiadakan lalu diadakan lagi. Ya, untuk anak-anak muda, hati-hati, sekarang banyak kajian-kajian yang sepertinya sih masuk akal gitu. Kata dia begini, bahwa kita ini adalah partikelnya Tuhan. Yang namanya unsur, partikel Tuhan akan kembali ke Tuhan. Jadi tidak ada akhirat, kata dia. Kita mati kembali ke Allah. Tidak ada akhirat. Nah ini hati-hati. Karena banyak disebarkan oleh dai-dai akhir zaman seperti ini. Ya. Dengan berbagai penjelasan retorika yang seperti masuk akal, padahal itu adalah pendangkalan akidah. Wa tanbihu asma al-makhluqat al-insan li asmal ghayat al-jannah. Nah, kesimpulannya surat Al-Insan tanbih memperingatkan kita bahwa kita adalah asmal makhluqat atau ahsanul makhluk. Kita adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Li asmal goyat, untuk tujuan terbaik, yaitu apa? Meraih surga. Atau lebih sederhananya gini, kita ini adalah makhluk terbaiknya Allah untuk tempat terbaiknya Allah, yaitu surga. Nahnu ahsanu khalqin li ahsani maqamin. Kita adalah makhluk terbaik untuk dipersiapkan menjadi penghuni tempat terbaik, yaitu surga. Nah, makanya tadi jangan sampai kita lupa dengan goyatuna. Goyatuna yang kita tuju Allah, tapi nanti hasil dari goyah tersebut adalah goyatuna al-jannah, yaitu surga. Jadi kita di dunia, langkah kita demi langkah itu adalah langkah menuju surga. Karena kampung halaman kita sejatinya ada di sana, bukan di sini. Adapun tema-tema lain, ya, tadi itu tema utama bahwa kita adalah makhluk terbaik untuk tempat terbaik. Ya, kita spesies terbaik untuk tempat terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin dari surat Al-Insan. Yang pertama, bayanu asli insan wa kaifa khuliqa, penjelasan tentang asal usul manusia dan bagaimana diciptakan. Khuliqa mimma immahin, diciptakan dari air yang hina. Lalu kemudian air itu bercampur amsyajin dengan pasangannya. Dari nutfah itu bercampur dengan pasangannya, kemudian membentuk alaqah. Dari alaqah membentuk mudghah. Dari mudghah membentuk badan. Nah, dari badan ini lalu kita diberi ujian. Summa nabtalih min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi setelah Allah ciptakan manusia dengan segenap perangkatnya, diberikan ruh, diberikan jasad, diberikan akal, karena 3 unsur itulah yang membentuk manusia. Manusia itu ruh, akal, dan jasad. Kebutuhan ketiganya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan ada kepincangan dalam hidupnya. Sekarang ruh saja diisi, tapi fisik tidak diisi. Hayu we ibadah terus, sangkleng ibadahna. Tapi itu makan, kira-kira bagaimana? Tapi henteu nikah, kecuali dia menempuh konsep tertentu dalam kehidupan. Misalnya seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, memang mereka sudah memfokuskan ilmu daripada menikah. Ibnu Taimiyah sampai menulis 310 buku karena beliau khawatir kalau saya nikah, istri saya khawatir tidak terurus karena sibuk dengan ilmu.
Setahun jihad, setahun jihad, setahun nulis, enggak keurus keluarganya. Ibnu Qayyim, Imam Nawawi juga sama. Fokus kepada ilmu. Nah, di dalam Islam harus seimbang antara ruh, jasad dan akal. Hari ini kita ngisi akal nih. Nanti Isya ngisi ruh. Habis pulang Isya ngisi badan. Ada yang diisi ku nasi goreng aya. Ada yang diisi ku bala-bala aya. Aya nu leuwih negong deui teh aya nu ikan laut aya gitu. Aya mie tek-tek aya. Aya ngasa ukur ku kopi hungkul aya gitu. Ruh dengan jiwa, wallah alam, saya tidak bisa menjelaskan secara pastinya. Tapi yang jelas Al-Quran memang membedakan bahasa-bahasa itu. Hati saja bukan satu, ada kolbun, ada fuadun, dan berikutnya ada ruhun, ada jasadun, ada nafsun. Wallah alam, detailnya saya kurang tahu. Tetapi masing-masing dari kata itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ada kolbun dari kata kolaba, bolak-balik. Ada nafsun yang berarti hembusan atau ajakan. Ada fuadun yang berarti itu hati untuk menimbang. Dan lain sebagainya. Yang jelas ketika kita mendalami itu, ayat sudah memberi garisnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Qulir ruhu min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi ilmu sedikit tentang itu. Jadi sampaikan saja yang disampaikan. Dan tidak perlu mencari tahu lebih dalam lagi. Khawatir justru nantinya malah ngagalicek gitu. Tidak lurus. Jadi poin pertama adalah Allah menjelaskan tentang asal-usul manusia dan bagaimana dia diciptakan. Dalam hadis ada penjelasan lebih sempurna. Maksudnya menyempurnakan dari penjelasan ayat. Setiap diri Bani Adam yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Setiap anak Adam itu disimpan di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Sebagai nutfah. Nutfah itu sigot. 40 hari. Sigot itu adalah sel telur yang sudah dibuahi. Lalu kemudian 40 hari berikutnya alaqah. Segumpal darah. Setelah sigot 40 hari, kemudian alaqah 40 hari. Lalu kemudian summa mudghatan misla dzalik. Lalu 40 hari berikutnya sebagai mudghah, sebagai daging. Segumpal daging, mudghah. Setelah 120 hari, berarti kan 40 kali 3, 120 hari. Summa yu'maru al-malaku, lalu disuruhlah malaikat. Untuk apa? Yunfakhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh kepada dia. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan dituliskan 4 takdir untuk dia. Bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Wa ajalihi, kematiannya. Wa syakyun am sa'id, sangsara dan bahagianya. Ajal, rizki, kematian, tadi udah ajal, rizki, amal, bahagia atau tidak bahagia itu sudah dituliskan di perut ibu kita. Namun kita tidak pernah tahu apa yang dituliskan di rahim ibu kita. Nggak tahu kan? Karena kita tidak tahu, maka kita diperintahkan untuk berusaha. Ikhtiar. Untuk memaksimalkan usaha tadi, sungguh-sungguh tadi. Baru kita bisa mengetahui apakah itu ditakdirkan untuk kita atau tidak. Bahkan akhir hidup kita tidak pernah tahu. Jangan pernah merasa baik. Jangan pernah merasa sudah selamat. Harus ada tetap perasaan khawatir. Karena Allah berfirman, "Fala ya'manu min makrillah illal qaumul kafirun." Hanya orang kafir yang merasa aman dari makarnya Allah. Fala ya'manu, yang merasa aman tidak ada lagi, illal qaumul kafirun, kecuali orang kafir. Kita tidak pernah dan jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah. Karena Allah membolak-balikan hati haitsu yasha, sesuai dengan kehendaknya. Innallaha yuqallibu kaifa yasha. Allah itu membolak-balikan hati kaifa yasha,
sakarepna. Itu yang kita khawatirkan. Dikuatkan oleh hadis Nabi alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiq alaihil kitab fayamal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada anak Adam manusia beramal seluruh hidupnya bi amali ahlil jannah, dengan amal ibadah, amal perbuatan ahli jannah. Jadi ada orang seumur hidup berbuat baik, melakukan amal ahli surga. Fayasbiq alaihil kitab, tapi ketentuan berkata lain, fayamalu bi amali ahli nar. Sebelum dia meninggal dunia, padahal surga dengan dia tinggal sejengkal, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, maka masuklah ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum, sungguh seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, berbuat perbuatan ahli neraka selama hidupnya, hatta ma yakuna bainahu wa bainan illa sadira, sampai neraka dengan dia tinggal satu hasta, satu lengan. Fayasbiq alaihil kitab fayamal bi amali ahli jannah, lalu di akhir hayat dia beramal dengan amal ahli jannah, fayadkhuluha, dan masuklah dia ke dalam surga. Bayangkan, ahli surga seumur hidup sadepa deui ka surga, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba Allah palingkan hatinya. Dulu ada seorang syekh di Arab Saudi menulis kitab bahayanya komunisme, ateisme tepatnya, Adrarul Ilhad, bahaya ateisme dan komunisme. Beliau pakarnya dalam bidang itu, syekh besar, meninggalnya murtad dan masuk ateis. Mau gimana kita? Kebalikannya, ada orang seumur hidup ahli neraka perbuatannya, membunuh 100 orang. 99 plus 1, konsultan terakhirnya kan dibunuh juga tuh. Gitu kan. Konsultan kan. Pak pendeta rahib sebutnya kan, ulamanya lah zaman dulu, ahli Bani Israel kan. Saya sudah membunuh 99 ini, gimana? Bisa taubat? Aduh, loba teuing sakitu mah. Berat loba teuing itu mah. Geus we hiji deui lah. Tahu jelas langsung. Lu bertemu dengan ahli kitab yang lain. Kata dia, bisa, kamu bisa diterima tobatnya dengan syarat tinggalkan negeri kotor ini, pergi negeri hijrah. Kamu tidak bisa menjadi bersih sebelum kau tinggalkan negeri yang kotor ini, pergi tuju negeri hijrah. Lalu orang ini hijrah, pergi menuju negeri taubat. Di tengah jalan meninggal. Itu ada kisahnya di Radio Solihin ya, di kajian pagi kita, jelas itu kisahnya, hadisnya sahih. Tiba-tiba melewati tengah jalan, lalu diukur oleh malaikat lebih dekat ke negeri taubatnya daripada negeri maksiatnya. Dalam riwayat lain, Allah dekatkan itu negeri taubat 1 jengkal, digeser begitu. Akhirnya dia diterima sebagai ahli taubat dan dimasukkan ke dalam surga. Mau gimana kita? Ya. Ada orang yang seumur hidup ahli surga, ngagali cek menit terakhir, la haula wala quwwata illa billah. Bal'am bin Ba'ura, satu kisah yang Allah perintahkan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya. Watlu alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha min. Hai Muhammad, ceritakan pada umatmu kisah Bal'am ini, seorang ulama Bani Israel yang derajat kewalian itu sangat tinggi, bahkan saking walinya orang ini arasy Allah itu terlihat oleh dia. Dalam tafsir Muqatil disebutkan, saking karomahnya orang ini hatta yanzuru ila arsyir rahman. Teu aya deui karomah seluhur eta. Tidak ada lagi karomah setinggi itu untuk manusia biasa selain Nabi. Tapi di akhir hayatnya malah terpedaya oleh hadiah upeti dari raja. Lalu dia bikin kesepakatan hancurkan Nabi Musa. Bayangkan seorang ulama besar, ahli ibadah, ahli wara, ahli taqwa, ahli zuhud, ahlul karomah, wali dari wali-wali yang mulia. Tapi dengan seonggok upeti dari raja, dia tergelincir, malah menjadi musuhnya Nabi Musa dan bekerja sama dengan si raja itu untuk mengalahkan Nabi Musa. Namun dia tidak sanggup. Itu kisah Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya agar jadi pelajaran. Jadi kesimpulannya,
penjelasan dari wa kaifa sayakunu mustaqbalu, dan bagaimana akhir dari perjalanan manusia ini, kita mesti sadari akhir dari perjalanan hidup kita nanti mesti diwanti-wanti. Karena Allah yuqallibu kaifa yasha, Allah bolak-balik. Maka doa Nabi SAW selalu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam sebuah riwayat, Nabi tidak pernah berdoa dengan tangan setinggi-tingginya kecuali dua tempat. Satu di perang Badar, sampai jatuh sorbannya, ditaruh lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi. Dan doanya itu doanya yang mengancam, ibarat kata, Allahumma intahlik hadil isobah falam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kau kalahkan pasukan Badar ini, kau tidak akan disembah selama-lamanya. Itu doa mengancam langit itu. Kalau kau tidak menangkan pasukan Badar yang sedikit ini, 300 orang ini, ngalahkan 1000 orang Quraisy, engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Yang kedua doa ini, doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami pada agamamu. Begini. Kalau doa biasakan anjurannya itu dalam Zadul Ma'ad, Nabi itu kalau berdoa tangannya di atas wajah, di atas apa? Di atas ini mulut, jadi gini. Dalam tata cara berdoa, hadisnya mutawatir. Mengangkat tangan ketika berdoa, hadisnya mutawatir. Artinya apa? Mutawatir itu sohehnya kebangetan. Sohehnya soheh yang dikenal oleh banyak orang, itu namanya mutawatir. Quran periwayatannya itu mutawatir. Artinya tidak ada satu orang pun yang membantah kesahihannya. Di antara hadis yang mutawatir adalah raf'ul yadaini inda doa fi shalah atau ghairi shalah, mengangkat tangan ketika berdoa baik dalam salat maupun di luar salat. Dan mengangkat tangannya seperti ini, di atas dagunya begini. Tapi kan orang mah era doa kita nya minimal kieu lah. Gitu. Ulah era anteng gitu doa bari kieu teh. Minimal kalau tidak sedagu, sunahnya kan sedagu kan. Minimal sebadan gini. Ini mah sedahu tidak segini itu. Ini mah ajaran siapa ini? Ajaran siapa? Nah itu maksud saya, hadis mutawatir yang tidak terbantahkan diantaranya adalah hadis tentang ini, doa mengangkat tangan ketika sholat. Hadis raf'ul yadain inda sholat. Tidak menyelisihi ya? Kalau yang tidak mengangkat tangan doa menyelisihi. Sekurang-kurangnya menyelisihi sunnah, menyelisihi afdoliyah, walaupun tidak wajib tapi itu menyelisihi sunnah. Dan kata para ulama, mutabaqatus sunnah afdol min kasratil ibadah. Menepati sunnah itu jauh lebih afdol daripada memperbanyak ibadah. Ya, menepati sunnah walaupun 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada memperbanyak ribuan rakaat. Itulah pentingnya kita belajar agama. Kalau kita tahu ilmunya, oh ini lebih menepati sunnah, jauh itu lebih afdol daripada banyaknya ibadah. Ada orang perbanyak ibadah tapi tidak menepati sunnah, itu tidak afdol, malah bisa jadi masalah. Contoh paling kecil, ada orang yang setelah azan subuh sholatnya banyak, tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah, padahal Nabi bersabda, la tusallu ba'dal fajri illa raka'atayil fajr. Kalian jangan sholat setelah azan fajar, azan subuh, kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Sebelum. Artinya apa? Setelah azan subuh tidak ada lagi tahiyat, tidak ada lagi sholat mutlak, tidak ada lagi sholat nafilah apapun, hanya satu yang ada, qobliyah subuh. Ada seorang anak muda melakukan banyak sholat, lalu kelihatan oleh imam Sa'id bin Jubair, lalu mengatakan, anak muda, kenapa anda banyak sekali sholatnya sebelum subuh itu, pas udah azan? Anak muda itu, maklum anak muda, jiwanya itu berontak. Wahai syekh, apakah Allah akan mengazab saya dengan memperbanyak sholat? Kata syekh tersebut, bukan. Allah tidak akan mengazabmu dengan sholat, tapi bisa jadi Allah mengazabmu dengan kamu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Itu renungan kita tentang asal usul dan nasib manusia di akhir kita. Wa kaifa sayakun mustaqbal. Kita tidak pernah tahu apa akhir hidup kita. Maka
mestilah kita meminta istiqomah kepada Allah agar kita diberikan ketetapan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif quluban ala taatik. Itu doa yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah SAW. Sahabat sampai protes, "Ya Rasulullah, alasna ala iman? Bukankah kita dalam keimanan? Bukankah kita dalam Islam? Sekarang kita sudah Islam ya Rasul, sudah iman. Ngapain doa itu lagi?" Bahasa orang begitu. Alasna ala iman, alasna alal Islam. Kenapa engkau ajarkan kami doa seperti itu? Jadi sahabat itu merasa khawatir. Jangan-jangan iman ini belum beres gitu, sampai bertanya gitu kan. Ya Rasul, kita kan sudah iman, sudah Islam. Kenapa ada doa itu lagi? Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati, kuatkan hati kami pada keimanan. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya hati ini baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati kalian itu ada dalam genggaman ar-Rahman, dia bisa bolak-balikan sekehendaknya. Maka mintalah ketetapan, mintalah keteguhan, mintalah sabat fil amr, azimah dalam segala kebaikan. Hadallahu yakum ajmain. Wallahu ta'ala bisawab. Sudah Isya, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu baru satu poin dari surat Al-Insan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan poin berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.